Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati antum sekalian di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Kita akan bahas tentang salah satu amalan hati yang sangat agung, yaitu amalan hati at-tawadhu, ya, secara bahasa sederhananya adalah merendah, ya, tidak merasa tinggi. Yaitu tawadhu adalah lawan daripada kesombongan. Tawadhu secara bahasa diambil dari perkataan sebagian orang, tawaddu'atil ardu, bumi itu atau tanah itu tawadhu, ya, idan khafadat amma yaliha, yaitu jika dia rendah dibandingkan dengan posisi tanah yang lainnya. Dikatakan tanah atau bumi itu merendah atau tawadhu jika posisi dia di bawah dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karenanya tawadhu itu sinonim dengan at-tadhallul, itu merendah, ya, merendah, tidak merasa tinggi, tidak tinggi di hadapan yang lainnya. Ini secara bahasa diambil dari kata sesuatu yang menunjukkan rendahnya sesuatu, ya. Khafdus syai' itu rendahnya sesuatu. Adapun secara istilah, para ulama menjelaskan di antaranya makna tawadhu adalah tarkut tara'us, itu meninggalkan sikap maunya paling di atas sebagai yang paling top, ya, sebagai kepala. Ya, kemudian wa karahiyatu ta'dhim, itu tidak suka jika diagungkan. Tidak suka diagungkan, wa ziyadati fil ikram, dan tidak suka juga dimuliakan berlebih-lebihan. Ini di antara bentuk tawadhu secara istilah. Wa an yatajannabal insanul mubahat bima fihi minal fadail, dan seorang berusaha menjauhkan dirinya dari membangga-banggakan keutamaan yang dimiliki. Itu namanya tawadhu. Dia mungkin hebat dalam hal ini, hebat dalam hal anu, tapi dia tidak membanggakan diri, ya. Itu namanya tawadhu. Padahal dia hebat, ya. Wal mufakharah bil jah wal mal, dan meninggalkan sikap bangga-banggaan dengan kedudukan dan harta. Wa an yataharraz min al-i'jabi wal kibr, dan tawadhu secara istilah juga artinya berusaha menghindarkan diri dari ujub dan kesombongan. Ini di antara salah satu definisi tawadhu yang disebutkan oleh Al-Jahir dalam kitabnya Tahdzibul Akhlaq. Demikian juga sebagian ulama menafsirkan atau menjelaskan tawadhu secara istilah, yaitu ridal insan bimanzilatin duna ma yastahiquhu fadluhu wa manzilatuhu, yaitu seseorang ridha dengan kedudukan yang lebih rendah dari sebenarnya yang dia berhak untuk mendapatkannya. Dia tahu dia sebenarnya kedudukannya lebih tinggi, tapi dia ridha meskipun rendah di bawah itu, ya. Wa huwa wasatun bainal kibr wa dhi'ah, dan tawadhu adalah sifat yang tengah antara kesombongan dan ad-dhi'ah. Ad-dhi'ah itu maksudnya apa? Wad'ul insani nafsahu makanan yazri bihi bitadhi'i haqqihi. Ad-dhi'ah adalah seseorang meletakkan kondisi dirinya di mana dia terhinakan karena dengan dihilangkan hak-haknya. Adapun al-kibr raf'u nafsihi fawqa qadrihi. Adapun sombong adalah memposisikan dirinya di atas kadarnya yang seharusnya, ya, meletakkan dirinya di atas kadarnya yang seharusnya. Jadi kalau kita perhatikan secara istilah, tawadhu itu sikap tengah di bawah kesombongan dan di atas dhi'ah. Kita tidak boleh sombong, meletakkan diri di atas kadar yang seharusnya, tidak boleh bangga-banggakan kemampuan kita, tapi kita tawadhu, kita ridha, kita disikapi dengan kedudukan yang seharusnya, enggak ada masalah, kita ridha. Dan jangan sampai juga kita dhi'ah. Dhi'ah itu terlalu merendahkan diri sampai kita jadi bahan hinaan. Itu juga tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh menghinakan dirinya. Tapi dia tawadhu yang wajar, yang menunjukkan kemuliaannya, tidak sombong, tidak angkuh. Itulah tawadhu secara istilah. Ya, ini adalah definisi yang disebutkan oleh Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Adz-Dzari'ah ila Makarim Syariah. Kemudian sebagian ulama lagi menyebutkan tawadhu adalah izharut tanazzul anil martabati liman yuradu ta'dhimuhu. Adalah seorang merendahkan dirinya, ya, dari kedudukan yang seharusnya karena dia ingin mengagungkan seseorang, ya. Dia ingin memuliakan seorang, sebenarnya dia lebih tinggi daripada atau dia sejajar dengan orang tersebut. Tapi karena dia ingin memuliakan seorang, maka dia pun merendahkan dirinya, merendahkan dari martabat yang seharusnya. Ini adalah sifat tawadhu. Padahal mungkin dia sama dengan orang tersebut atau lebih daripada orang tersebut. Wa qila huwa ta'dhimu man fawqahu fadluhu. Ada yang mengatakan tawadhu adalah mengagungkan orang yang lebih mulia daripada dia. Ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.
Jadi secara sederhana, ikhwan akhwat subhanahu wa taala, tawadhu secara bahasa menunjukkan sifat merendah. Secara istilah yaitu jangan sombong, jangan angkuh, jangan menunjukkan kehebatan di hadapan orang lain. Ridho kalau disikapi dengan martabat yang di bawah yang daripada yang seharusnya, bahkan dia rela merendahkan dirinya untuk memuliakan orang lain, ya tidak merasa angkuh, tidak merasa tinggi daripada orang lain. Ini tawadhu secara bahasa, secara istilah. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membaca perkataan para ulama tentang tawadhu, ya. Setelah kita ketahui tentang maknanya secara bahasa dan secara istilah, kita akan baca pembahasan para ulama, perkataan mereka tentang tawadhu. Di antaranya dari Saleh Al-Mirri, dia berkata, kharajal Hasan wa Yunus wa Ayyub yatadzakaruna tawadhu. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri, kemudian Yunus dan Ayyub As-Sikhtiyani, mereka keluar dan mereka sedang bermudzakarah, berbincang-bincang tentang makna tawadhu. Ya, ini menunjukkan mereka perhatian tentang tawadhu dan mereka ingin tahu apa itu hakikat tawadhu. Faqala lahum Al-Hasan, maka Al-Hasan Al-Basri berkata kepada Yunus dan Ayyub, "Wa hal tadruna ma tawadhu?" Tahukah kalian apa itu tawadhu? Ini dijelaskan, at-tawadhu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Tawadhu yaitu engkau keluar dari rumahmu dan kau tidak bertemu dengan seorang muslim pun kecuali kau melihat, memandang bahwasanya orang tersebut lebih utama dari engkau. Orang tersebut lebih utama darimu. Dan ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Tawadhu wal Khumul. Ini sangat menjelaskan bahwasanya tawadhu adalah amalan hati, ya, yaitu bukan hanya pada penampilan dengan pakaian yang sederhana atau cara berjalan yang sederhana, itu juga dituntut, tapi yang paling utama adalah tawadhu di hati. Bagaimana seorang keluar dari rumahnya, dia tidak memandang orang lain bosnya, kecuali dia memandang orang tersebut lebih baik daripada dirinya. Itu jangan, dia tidak pernah merasa tinggi daripada orang lain. Dia tidak merasa tinggi daripada orang lain. Ya, dia merasa orang itu mungkin lebih baik daripada saya. Kenapa bisa demikian? Karena kita pada hakikatnya kita tidak tahu tentang hakikat orang lain. Kita hanya bisa menilai orang lain kalau kita bisa menilai amalan hatinya, menilai amalan zahirnya. Sementara kita tidak tahu amalan zahir yang dia lakukan, apalagi amalan hati yang dia lakukan. Bisa jadi seseorang depan kita, seorang muslim, kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata dia tidak ujub, ternyata dia tidak sombong, ternyata dia sabar, ternyata dia suka bersyukur kepada Allah. Kita nggak tahu isi hatinya. Nah, kalau kita tidak tahu isi hatinya, bagaimana kita bisa mengatakan kita lebih baik daripada dia? Dan bisa jadi ada amalan-amalan zahir yang lain kita tidak tahu. Mungkin dia berbakti kepada orang tuanya, mungkin dia sayang kepada istrinya, mungkin dia ramah kepada anak-anaknya, mungkin dia bersilaturahmi, kita nggak tahu. Oleh karena jangan pernah kita keluar kemudian kita memandang, meremehkan orang lain, kemudian kita merasa diri kita adalah lebih tinggi. Dan ini perkataan yang indah dari Hasan Al-Basri, an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Engkau tidak keluar dari rumah kecuali kau memandang orang lain dia lebih utama dari engkau. Di antaranya perkataan Yahya bin Abi Katsir, beliau berkata, ra'sut tawadhu'i thalathun. Inti daripada tawadhu adalah 3 perkara. An tarda bid-duni min syarafil majlis. Yang pertama adalah engkau ridha, enggak ada masalah jika engkau di bawah, ya, tidak harus engkau yang duduk paling depan, engkau yang paling diutamakan, engkau yang harus paling berbicara dalam majelis. Meskipun engkau diposisikan tidak seperti yang seharusnya, enggak jadi masalah. Itu engkau ridha diposisikan tidak sesuai dengan kedudukanmu yang sungguhnya, kau ridha. Ya, artinya jangan kau tuntut, saya harusnya begini, enggak. Kalau kau tawadhu, ya enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Yang kedua, wa antabda'a man laqitahu bisalam. Yang kedua, engkau mulai mengucapkan salam terhadap orang yang kau temui, ya. Bisa jadi seorang dia yang lebih muda lah, saya yang lebih berilmu daripada dia, saya lebih tua umur saya lebih tinggi titel saya, ya, saya lebih ustadz daripada dia, misalnya saya lebih berilmu, saya lebih dahulu ngaji, saya lebih dahulu hijrah, harusnya dia beri salam kepada saya. Enggak, kita enggak usah begitu. Kalau di antara tanda tawadhu, kau mulai salam terlebih dahulu. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak dan Nabi memberi salam kepada anak-anak.
Dia beri salam kepada anak-anak. Ya, Nabi SAW beri salam kepada anak-anak. Yang ketiga, kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, wa anta kraha minal madhah wa sum'ah wa riya bil bir, ya. Engkau tidak suka pujian, sum'ah, riya, ya. Engkau tidak suka dengan itu, semua dengan pujian-pujian akan kebajikan yang kau lakukan. Kau tidak suka, ya. Kalau kau suka dengan pujian, senang diangkat-angkat, ya ini berarti kau tidak tawadhu. Tidak tawadhu. Kalau orang tawadhu itu kalau dipuji dia merasa malu, dia merasa enggak enak, kelihatan sekali. Bukannya dia bilang, oh iya benar-benar, ya memang saya begitu, enggak. Ketika dipuji dia merasa malu, tersipu, dia tidak suka, ya. Dia tahu dirinya tidak pantas untuk dipuji, dan itu benar-benar keluar dari hatinya. Itu adalah tawadhu yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masih melanjutkan perkataan para ulama tentang tawadhu. Perkataan para salaf agar kita benar-benar paham apa itu makna tawadhu dalam mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya, su'ila ani tawadhu, ditanya tentang apa itu tawadhu. Faqala yakhda'u lil haqq wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu. Yaitu dia tunduk kepada kebenaran dan dia taat kepada kebenaran dan dia menerima kebenaran tersebut dari siapa yang mengucapkannya. Itu namanya tawadhu. Tawadhu itu seorang yang penting ini al-haq. Meskipun datang dari orang yang lebih rendah daripada dia terima. Kalau ini kebenaran dia terima. Meskipun datang dari musuhnya. Dia tidak suka dengan orang ini benci sama dia. Tapi orang itu ternyata mengucapkan kebenaran, maka dia harus tunduk. Karena hatinya tahu dia harus tunduk kepada kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Maka dia harus tunduk kepada kebenaran tersebut. Dia seperti sebagian orang ketika datang kebenaran dari lawan debatnya misalnya, dari musuhnya misalnya, dia tidak bisa terima, ya. Hatinya tinggi, tidak mau, dia merasa kalau dia tunduk kepada kebenaran berarti dia rendah di bawah lawan debatnya tersebut. Sehingga akhirnya dia angkat suara, padahal dia tahu bahwasanya apa yang diucapkan oleh lawan debatnya tersebut benar. Akhirnya dia muter kanan, muter kiri, tidak mau terima. Ini bukan tawadhu namanya. Hatinya penuh dengan kesombongan. Baik, ini perkataan Fudail bin Iyad. Kemudian perkataan yang lain dari Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ra'sut tawadhu'i an tadha'a nafsaka 'inda man huwa dunaka fi ni'matid dunya, hatta tu'limahu an laisa laka bidunyaka 'alaihi fadlun." Puncak dari tawadhu yaitu engkau memposisikan dirimu di depan orang yang lebih miskin darimu, gampangannya, lebih dunianya lebih sedikit daripada kamu. Tapi kau tidak merhatikan di depan dia, kau merendah, kau memposisikan dirimu di bawah dia. Sehingga hatta tu'limahu, sehingga kau kabarkan, kau kasih tahu kepada dia, an laisa laka bidunyaka alaihi fadl, bahwasanya kekayaanmu tidak membuat engkau lebih tinggi daripada dia. Ya, karena kita tahu bahwasanya yang dinilai oleh Allah ketakwaan. Bukan bagusnya pakaian, bukan bagusnya mobil, bukan bagusnya tas, bukan bagusnya sepatu, bukan bagusnya dompet, bukan bagusnya indahnya rumah, kendaraan, bukan. Oleh karenanya Ibnu Mubarak memandang kalau engkau tawadhu, meskipun kau lebih kaya daripada dia, maka tunjukkan ketika kau duduk dengan dia, ketika kau bercengkrama dengan dia, jangan kau tunjukkan kau lebih tinggi daripada dia. Ya, seperti sebagian orang ketika dia berbicara maka dia bilang saya punya ini, saya punya anu. Subhanallah, dia banggakan dirinya dengan apa yang dia miliki. Semakin menyedihkan orang di hadapan dia. Yang menunjukkan saya lebih hebat daripada kamu. Orang tawadhu bukan demikian. Meskipun dia punya harta lebih banyak, dia berusaha, ini puncak dari tawadhu kata Ibnu Mubarak, dia berusaha memposisikan dirinya lebih rendah daripada orang yang lebih miskin daripada dia. Agar dia kasih tahu orang miskin tersebut bahwasanya saya tidak lebih hebat dari engkau di sisi Allah hanya karena dengan dunia. Dunia tidak menjadikan aku lebih hebat daripada engkau. Ini sulit, ikhwan dan akhwat. Mempraktekkan perkataan Ibnu Mubarak sulit, ya. Tapi kita berusaha berjuang. Yang sampai harta memperdayakan kita, kita merasa kita lebih hebat dari seorang gara-gara mobil mewah yang kita miliki, gara-gara sepeda motor yang lebih mewah yang kita miliki, gara-gara jam tangan lebih mewah yang kita miliki, gara-gara pakaian yang lebih indah yang kita miliki, dan yang lainnya. Ya, justru ketika kita tahu orang tersebut mungkin lebih miskin daripada kita, kita berusaha untuk merendah di hadapan dia. Dan ini adalah puncak daripada tawadhu kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala.
Di antara perkataan para salaf tentang tawadhu, yaitu dari Yahya bin Hakam bin Abil As, dia berkata kepada Abdul Malik, "Ayyur rijali afdal?" Lelaki mana yang lebih afdal? Maka Abdul Malik berkata, "Man tawadhu'a an rif'ah." Seorang yang tawadhu padahal dia kedudukannya tinggi. Ya, dia dari nasab. Ini orang yang paling afdal. Yang bisa merendahkan dirinya meskipun dia kedudukannya tinggi dari nasabnya atau dari hartanya atau dari jabatannya. Wa zahada ala qudratin, dan dia di antara orang yang paling hebat yang bisa zuhud meskipun dia mampu, dia mampu. Tapi intinya dia mengatakan lelaki yang terbaik adalah yang man tawadhu'a an rif'atin, yaitu seorang yang tawadhu padahal dia mampu untuk tinggi, mampu untuk hebat, tapi dia tawadhu. Jadi bukan tawadhu terpaksa. Ada orang tawadhu terpaksa, memang dia tidak punya kemampuan tawadhu. Memang kendaraannya murahan, maka dia tawadhu. Memang jam tangannya murahan, dia mau sombong tidak bisa, ditawadhu. Lalu tawadhu terpaksa. Ya memang tidak bisa dia sombongkan, tidak ada yang bisa dia banggakan. Tapi kita berbicara tentang seorang yang dia punya sebab-sebab yang dia memang tinggi kedudukannya. Memang dia anak orang kaya misalnya, memang dia anak pejabat misalnya, mungkin dia nasabnya tinggi, mungkin dia orang alim, mungkin dia orang hebat, tapi dia tawadhu. Allah Akbar, ini orang yang sangat luar biasa, yang menunjukkan hatinya bersih dari segala bentuk kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang tawadhu. Ya, dan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang tawadhu, bagaimana rendah hati di hadapan orang lain. Di antaranya yang pertama di penghujung surat Al-Furqan, ketika Allah berbicara tentang sifat-sifat ibadur rahman, yaitu hamba-hamba zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang ibadur rahman ini adalah para penghuni surga. Karenanya setelah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, di penghujung ayat Allah berfirman, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan al-ghurfah, yaitu istana-istana yang tinggi di surga, bima sabaru, karena kesabaran mereka. Nah, sifat-sifat mereka itu banyak ya. Sifat pertama yang Allah sebutkan dari ibadur rahman, ya, yaitu para penghuni surga, adalah tawadhu. Allah berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, kalau mereka berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau mereka diajak berbicara orang-orang jahil yang mungkin menghina mereka, menjatuhkan mereka, merendahkan mereka, yaitu orang jahil, bagaimana omongan orang jahil? Bagaimana ibadur rahman menjawab perkataan orang-orang jahil tersebut? Qalu salama, mereka mengatakan keselamatan. Artinya mereka tidak membalas kejahilan dengan kejahilan, tapi mereka mengucapkan kata-kata yang bisa menolak kejahilan mereka dengan lembut dan halus. Inilah sifat pertama para penghuni surga dari ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka berjalan dengan rendah hati. Dan ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Qurtubi dengan mengatakan haunan maknanya adalah mutawadhi'in, ya, berjalan dengan tawadhu, ya. Sebagaimana juga Syekh Sa'di juga mengatakan maksudnya haunan artinya adalah mutawadhi'in, yaitu berjalan dengan tawadhu. Ya, karena sikap gerakan tubuh, ya, berbicara, kemudian berjalan, ya, itu terkadang indikator yang kuat menunjukkan akan kondisi hati. Orang kalau sombong, maka cara berjalannya kelihatan. Cara berjalannya, gestur tubuhnya, kalau bahasa sekarang gestur tubuhnya kelihatan, cara ngomongnya kelihatan. Meskipun dia bilang dia tidak sombong, tapi sikap-sikap gerakan-gerakan tubuhnya tadi merupakan indikator kuat bahwasanya dalam hatinya ada kesombongan. Nah, demikian juga ketika Allah berbicara tentang ibadur rahman, Allah menjelaskan bagaimana cara berjalan mereka. Cara berjalan mereka ini menunjukkan mereka tawadhu, ya, tidak sombong, tidak angkuh, berjalan dengan biasa, dengan tenang. Terlebih lagi ketika ada orang yang merendahkan mereka, menjatuhkan mereka, menghina mereka, mungkin secara langsung atau melalui medsos atau melalui, sekarang zaman banyak orang terjadi nyinyir, menghina. Mereka tidak balas nyinyiran dengan nyinyiran. Mereka tidak membalas hinaan dengan hinaan. Mereka tahu itu kejahilan.
Mereka tidak akan balas kejahilan dengan kejahilan, tapi mereka balas dengan salaman. Salaman itu artinya mereka mengucapkan kata-kata yang mereka selamat dari hal kebodohan, dari kesombongan, keangkuhan. Orang kalau sombong, kemudian ada yang ngeritiki, ada yang protes, langsung mungkin dia akan balas dengan suara yang tinggi. Kenapa? Karena dia merasa hebat, dia merasa kuat. Maka dia akan balas dengan mungkin kata-kata yang kasar, yang kejahilan dengan kejahilan. Tapi kalau orang tawadhu tidak. Dia tahu bahwasanya dia adalah hamba Allah yang rendah di hadapan Allah. Ya, tidak perlu dia angkuh di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan ada orang jahil bersikap jahil kepada dia, maka dia balas dengan cara yang halus, yang baik. Itu dengan menolak kejahilan mereka, dengan birrifq walin, dengan kelembutan dan kehalusan, dengan tidak bersikap jahil seperti mereka. Jadi inilah subhanallah, sifat tawadhu ini bukan sifat yang sepele. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri penghuni surga ibadur rahman, sifat pertama yang Allah sebutkan pada mereka adalah mereka tawadhu. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau berjalan di muka bumi, maka berjalan dengan tawadhu, mutawadhi'in, dengan rendah hati. Maka seorang belajar ya bersikap seperti mereka dalam berkata-kata, dalam menulis status, dalam mensikapi musuh, lawan dengan tawadhu ya, sehingga bisa memiliki sifat dari sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh ibadur rahman, yaitu orang-orang para penghuni surga. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan tentang ayat-ayat yang berbicara tentang tawadhu. Di antaranya dalam surat Al-Qasas 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat. Kami menjadikannya untuk orang-orang yang tidak mengharapkan ketinggian, itu kesombongan di atas muka bumi, wala fasadan, dan juga tidak ingin kerusakan di atas muka bumi, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang kisah Qarun yang dia ujub dan sombong, merasa tinggi di atas yang lainnya. Dengan sombongnya dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini kaya karena ilmu yang aku miliki. Ya. Dia sombong ya. Dia lupa bahwasanya kenikmatan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga Allah berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar di hadapan kaumnya fi zinatihi, dengan kemegahannya, yaitu sombong angkuh. Dengan pakaiannya dia keluar dengan bawa semua pembantu-pembantunya, dengan kemegahannya ya. Kami membuat orang-orang ngiler melihat kehebatannya dan kemegahannya dan kekayaannya. Setelah itu Allah sebutkan, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat. Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak mengharapkan ketinggian di atas muka bumi. Perkataan yang indah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ya, ketika beliau menafsirkan ayat ini ya, beliau berkata, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, yaitu laisa lahum iradatun fa kaifal 'amalu lil 'ulu fil ardi ala ibadillah wa takabbur 'alaihim wa 'alal haqq, yaitu mereka sama sekali tidak ada keinginan untuk merasa tinggi di atas muka bumi. Ya, mereka tidak memiliki keinginan, apalagi mempraktekannya. Keinginannya enggak ada, enggak pingin tinggi di hadapan yang lain ya. Ya, mereka tidak pernah, jangankan mempraktekkan, ingin saja enggak ada ya. Oleh karena mereka ini yang berhak untuk mendapatkan akhirat ya. Kemudian beliau berkata, ya, di antara juga antakuna iradatuhum masrufatan ila Allah wa qasduhum darul akhirah wa haluhum at-tawadhu'u li ibadillah. Kata mereka, kondisi orang-orang ini adalah iradah mereka, tujuan mereka semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ingin ketinggian di atas muka bumi, kesombongan. Mereka tujuannya semuanya karena Allah. Dan tujuan mereka adalah darul akhirah, ingin mencari akhirat. Bagi mereka
Dunia ini nggak ada nilainya, ya. Buat apa seorang merasa tinggi atas dunia? Buat apa seorang diagung-agungkan di dunia? Itu bukan tujuan mereka, ya. Wa haluhum atawadhu li ibadillah, dan kondisi mereka adalah tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kondisi mereka adalah tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkataan Ibnu Katsir tentang ayat ini. Beliau berkata, yukhbiru ta'ala anna daral akhirata wa na'imaha al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul ja'alaha li ibadihi al-mu'minin al-mutawadhi'in. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya darul akhirah itu surga, wa na'imaha, dan kenikmatannya, al-muqim, yang abadi, alladhi la yahulu wa la yazul, yang kenikmatan tersebut tidak akan berubah dan tidak akan sirna, kenikmatan yang abadi, yang sempurna. Ja'alaha li ibadihi al-mu'minin al-mutawadhi'in. Allah menjadikan kenikmatan tersebut hanya untuk hamba-hambanya yang beriman, yang tawadhu, alladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi, ay taraffu'an ala khalqillah, tidak merasa tinggi di hadapan hamba-hamba Allah, wa ta'adzuman 'alaihim, dan tidak merasa besar di hadapan hamba-hamba Allah, wa tajabburan bihim, dan tidak merasa hebat, zalim kepada hamba-hamba Allah, wala fasadan fihim, dan tidak ingin melakukan kerusakan kepada manusia. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya hamba-hamba Allah yang tawadhu itulah mereka yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sombong semacam Qarun dan yang semisalnya, yang mereka berhak untuk dapatkan adalah neraka Jahannam. Wallahu taala alam. Surah Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang tawadhu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Ayat surat Al-Hijr ayat 88. Itu Allah berkata kepada Nabi, rendahkanlah dirimu bagi orang-orang yang beriman. Al-Qurtubi mengomentari ayat ini dengan berkata, "Ai alin janibaka liman amana bika wa tawadhu lahum." Lembutlah engkau kepada orang yang beriman kepada engkau, wahai Muhammad, wa tawadhu' lahum, dan tawadhu'lah kepada mereka. Jadi kita akan menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya di antara makna tawadhu' adalah seorang bersifat lemah lembut kepada saudaranya. Ya, tidak kasar, tidak kaku, tidak merendahkan. Karena kalau seorang lemah lembut kepada yang lainnya, itu biasanya menunjukkan ekspresi dari hati yang tawadhu'. Kenapa orang mudah marah, mudah mengangkat suara? Karena terkadang dia merasa tinggi sehingga dia mudah merendahkan orang di hadapannya dengan sikap kata-kata, dengan sikap keras, dengan kasar. Sebagaimana kita dapati banyak majikan-majikan yang kasar kepada pembantu, atau bos-bos yang kasar kepada anak buahnya, ya. Tetapi mereka tidak akan melakukan gitu sesama temannya. Kenapa? Karena mereka tidak merasa tinggi di hadapan temannya. Artinya maksud saya, seorang ketika memiliki kesombongan atau merasa tinggi daripada lawan bicaranya, dia punya potensi untuk mudah mengangkat suara, bersifat kasar, merendahkan. Lain halnya ketika dia tawadhu. Ketika dia tawadhu, maka di antara realisasi dari tawadhu di hati akan muncul dalam perbuatan yang lemah lembut. Makanya Allah menyuruh Nabi untuk berlemah lembut kepada orang yang beriman. Dan itu adalah bentuk tawadhu. Alin, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Ya, rendahkanlah dirimu, yaitu lembutlah terhadap kaum mukminin, sebagaimana ditafsirkan Al-Qurtubi tadi, "Alin janabaka liman amana bik wa tawadhu' lahum." Lembutkanlah sisimu, dirimu kepada orang yang beriman kepada engkau, dan tawadhu'lah di hadapan mereka. Karenanya Allah sebutkan dalam surat Al-Imran 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat Allah, ya, sungguh dengan rahmat Allah, dari Allah kepada engkau, wahai Muhammad, lintalahum, engkau lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau kasar, hatimu keras, tentu mereka akan lari darimu, ya. Demikian juga dalam ayat yang lain, dalam Asy-Syu'ara ayat 215, kata Allah, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Yaitu rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikuti engkau dari kaum mukminin, ya. Itu Allah menyuruh untuk bersikap tawadhu. Demikian juga dalam surat Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah
adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, yuhibbuhum, Allah cinta mereka, wa yuhibbuna, dan mereka cinta kepada Allah. Kaum ini memiliki sifat spesial. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemudian Allah sebutkan sifat spesial berikutnya, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka lemah lembut, ya, merendahkan diri dari dzul, merendahkan diri di hadapan kaum mukminin, a'izzatin 'alal kafirin, dan mereka tegas terhadap orang kafir. Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini beliau berkata, hadhihi sifatul mu'minin al-kummal an yakuna ahaduhum mutawadhi'an li akhihi. Inilah sifat orang yang beriman yang sempurna iman mereka, yang bersikap tawadhu di hadapan saudaranya. Ya. Kenapa dia adillatin 'alal mu'minin? Adillatin 'alal mu'minin. Merendah di hadapan kaum yang lain. Merendah di sini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bukanlah maksudnya menghinakan diri, bukan. Tetapi maksudnya adalah zullur rahmah wa atfin wa syafaqah. Kata Ibnu Qayyim maksudnya adalah merendah, maksudnya dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan rahmat. Itu maksudnya zul di sini, bukan merendahkan diri. Kita dilarang merendahkan diri, maksud dalam rangka menghinakan diri. Merendah di sini bukan menghinakan diri, tapi merendah dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan, ramah, ya. Itulah yang dimaksud dengan tawadhu. Makanya kita katakan di antara bentuk nyata tawadhu adalah kelembutan seorang, ramahnya dia, murah senyum, dia berarti tawadhu, ya. Karena hatinya berarti tawadhu. Beda kalau orang hatinya sombong, biasanya mudah kasar, mudah marah, suara keras, karena dia merendahkan orang yang di hadapannya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tawadhu terhadap sesama kaum mukminin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.